Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Madisko dan Karang kembali hadir dalam Harmoni Bali sore hari ini. Pemirsa, proses beradaptasi seseorang dalam penerapan new normal tentunya dapat mempengaruhi kesehatan. Nah, kesehatan mental pun dapat berpengaruh pada saat era new normal ini sendiri. Tetapi kalau kita berbicara tentang dampak mental pada ada di era new normal ini seperti apa, nanti kita akan membahasnya bersama dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita, dampak mental pada ada di era new normal. Langsung saja saya sapa, siapa yang tidak kenal dengan Bunda ini. Bunda ada Dr. Ana Ayu Sri Wahyuni SPKJ. Om Swastiastu. Bunda, apa kabarnya Bun? Baik, sehat ya, selalu sehat ya Bun ya. Gimana kabarnya? Sehat selalu, Astungkara. Ya, pemirsa tentu sehat juga ya. Harus tetap sehat walaupun dalam masa pandemi ini sendiri ingat pesan ibu. Nah, itu yang harus dilakukan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air air mengalir dan sabun tentunya. Ya. Dan pastinya seperti yang kita lakukan saat ini, jaga jarak. Dan pastinya jauhi keramaian ya Bunda ya. Betul. Terima kasih Bun sudah hadir di studio sore hari ini. Dan pastinya juga hari ini kita juga sudah kehadiran seorang konselor dan pendamping ODIF dan ada Ibu Putri Stuti. Om Swastiastu Ibu Putri. Om Swastiastu. Saya panggilnya Mbak Putri aja ya. Mbak Putri aja. Masih muda banget. Mbak Putri, apa kabarnya Mbak Putri? Astungkara baik. Adik-adik juga sehat ya? Astungkara sehat. Tentunya juga pemirsa berharap sehat semua. Baik, Astungkara semuanya sehat ya. Baik, tapi saya ke Bunda dulu, Bunda Yuni. Kalau kita berbicara tentang kesehatan, bukan hanya berbicara kesehatan fisik ya Bun ya. Apa yang dimaksud dengan kesehatan mental itu sendiri sih Bun? Ya, kesehatan mental adalah suatu kemampuan kita untuk menyeimbangkan cara berpikir, kemudian berperilaku sehari-hari, dan bersosialisasi sesuai dengan umur, kemampuan, dan kompetensi kita. Jadi menyeimbangkan antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, dan relasi kita dengan lingkungan kita. Jadi antara fisik dan mental sebenarnya tidak ada batas. Ya, batasnya tipis. Keseimbangan itulah yang membuat kita menyatakan diri kita sehat. Sehat itu adalah sehat secara fisik, mental, dan sosial. Ya, kalau fisik dan mental sehat tetapi sosial tidak sehat, tidak seimbang, jatuh sakit juga. Jadi salah satu kalau tidak balance perputarannya kan menjadikan kita tidak sehat. Baik, Bunda mengatakan ada kata bersosialisasi, tetapi ketika masuk dalam pandemi ini yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, sosialisasi itu sepertinya harus kita kurangi. Ini juga berdampak kepada mental seseorang? Sangat berdampak ya, sosialisasi sekarang ini namanya new normal gitu ya. Jadi sosialisasinya mungkin lebih banyak ada jarak, walaupun bisa melihat wajah. Tetapi pakai jarak dengan media-media yang ada saat ini. Itu tentu akan mengurangi attach kelekatan kita. Karena di era new normal ini banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak yang biasa bertatap muka dengan gurunya. Jadi bisa lebih paham kalau lihat mimik gurunya, gerak gurunya. Sekarang kan terbatas, melihat gerak itu hanya sebatas badan aja, postcard aja ya. Seperti itu. Ini juga berdampak, namun suka nggak suka, inilah pilihan kita sekarang, kontaknya melalui online gitu ya. Dan mulai sudah parsial, online 50%, offline 50%, sudah mulai di era new normal ini. Dan area hijau dan orange sudah boleh membuka kelasnya untuk anak-anak atau kita mulai bertemu kembali seperti saya hari ini, bertemu kembali dengan Sudane, Bu Putri, untuk memberikan sesuatu yang berguna untuk pemirsa Bali TV di rumah. Baik, suka nggak suka, siap nggak suka, tetapi kita harus siap memasuki era new normal ini. Betul. Baik,
Bunda dan Mbak Putri, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai bagaimana dampak mental pada ada di era new normal. Dan yang pastinya nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Sesaat lagi. Ya, bagaimana dampak mental pada ada di era new normal menjadi topik kita di Harmoni Bali, masih bersama Dr. Ana Ayu Sri Wahyuni SPKJ dan yang pastinya konselor pendamping ODIP, dan ada Ibu Made Putri Stuti tentunya. Nanti kami akan mengajak Anda berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Kalau tadi Bunda Yuni sudah menyampaikan bagaimana sih, apa sih kesehatan mental itu sendiri. Kita berbicara tentang kesehatan, ternyata tidak hanya berbicara tentang fisik, tetapi mental juga di sini berpengaruh sekali ya Bunda ya. Betul. Terutama untuk anak-anak saat ini. Iya, sangat berpengaruh sekali keseimbangan itu. Ya, jadi mereka bosan kalau hanya ada di rumah saja, tidak berinteraksi dengan teman-temannya, walaupun bisa berinteraksi secara online, itu kan memerlukan biaya juga. Akhirnya mereka banyak jatuh di game online atau di YouTube yang bukan mendidik, malah YouTube yang meningkatkan emosinya, meningkatkan keinginan-keinginan untuk memiliki benda-benda yang secara instan ingin dimiliki dan dipaksakan ke orang tuanya. Jadi sedangkan situasi ekonomi secara global semuanya dalam keadaan di titik terendah itu. Jadi ini berdampak ke orang tua dan berdampak ke anak. Jadi anak gampang ngamuk, marah, tidak mau belajar, atau anak-anak malah melakukan lebih asik di dunianya sendiri, tidak minta barang, tetapi meningkatkan pembelian kuota karena mainnya berjam-jam, bahkan mungkin jam belajar online-nya hanya 2 jam, jam mainnya mungkin lebih dari 10 jam sehari. Ini merusak mental anak dan merusak marah juga, orang tua sama anak sama-sama marah. Jadi di dalam rumah anak tidak nyaman, akhirnya anaknya ingin keluar. Ya, mencari wifi gratis di tempat, di gerai-gerai yang menyiapkan. Jadi pulang ke rumah akan membawa dampak negatif kepada keluarga. Bukan hanya emosi, tetapi penularan. Yang tadi ingat pesan ibu tadi. Ya, jadi ketika berkumpul sama teman-temannya, mereka tidak mematuhi lagi untuk menggunakan masker. Ketika makan minum, tidak saling ngobrol, tidak mencuci tangan. Ya, tanpa disadari imun mereka karena masih muda masih oke. Tetapi pada orang tua yang di rumah, ada kakek, ada nenek, mereka walaupun tidak pernah keluar akhirnya bisa terinfeksi. Ya, khusus pada topik kita hari ini adalah anak dengan HIV, tentu imunitasnya mereka rendah. Ya, mereka biasanya harus bersosialisasi, ngobrol dengan teman, jadi berkurang waktunya. Sedangkan di rumah tidak ada teman sebaya, mungkin dia hanya anak satu-satunya. Nah, ini juga sangat berdampak. Memang rasa percaya diri anak-anak ada ini memang rendah karena dari kecil memang spesifik ya, mudah sakit, kemudian ada kehilangan orang tua, kedua orang tua, ada kehilangan salah satu, ada keduanya masih, tetapi sama-sama menderita infeksi yang sama. Ini yang sangat complicated dengan tidak adanya pekerjaan sekarang, menambah lagi beban mental buat keluarga, khususnya buat anak ini. Kalaupun kita berbicara tentang anak-anak yang normal dalam artian tanda petik ini kita berbicara tentang anak-anak yang berbeda dari mereka, ada dengan
Kondisi khusus. Kondisi khusus ADHA. Nah, ini ya saya akan tanyakan kepada Mbak Putri. Mbak Putri, ini sebenarnya anak-anak ada itu seperti apa sih Mbak Putri? Mungkin masyarakat juga belum begitu mengetahui ada dengan Ya. kondisi yang berbeda seperti Bunda Yuni sampaikan tadi. Oke, saya jelaskan seperti Bu Dokter tadi bilang, ADHA itu adalah anak dengan HIV/AIDS. Artinya ketika anak-anak ini sekarang apalagi di kondisi new normal ini, beberapa dari mereka bilang sudah timbul kejenuhan. Kemudian bagaimana dia untuk dengan teman-teman sebayanya mereka jarang ketemu. Terkait dengan teman-teman adik-adik ini di lapangan, yaitu untuk minum obatnya ada beberapa yang bilang sudah sangat-sangat bosan. Nah, ketika anak ini bilang sudah bosan, nah di sanalah peran daripada orang tua atau walinya. Yang seperti Bu Dokter tadi bilang, bahwa ada beberapa anak-anak yang memang yatim piatu. Yatim piatu dalam kondisi seperti ini diasuh oleh seorang nenek di lapangan dan seorang nenek yang betul-betul tidak paham bagaimana cara pengobatan yang tepat waktu, kemudian bagaimana dia harus minum obat yang terkait dengan infeksi oportunistik. Dibilang infeksi oportunistik itu adalah infeksi yang disebabkan oleh virus HIV itu sendiri. Ada yang diminum sebelum makan, ada yang diminum sesudah makan. Kadang-kadang orang tua atau wali itu sendiri juga merasa kesusahan untuk menyampaikan hal tersebut. Makanya untuk anak-anak yang terinfeksi HIV itu adalah kalau saya bilang lebih daripada orang dewasa. Karena dia belum, tanda petik ya, belum memahami apa itu sih HIV di dalam tubuhnya. Kenapa saya harus minum obat setiap hari? Kenapa banyak pertanyaan yang muncul dari anak-anak kita ini. Itu yang terjadi di lapangan. Dan kemudian terhadap kakek atau nenek yang mengasuh juga di masa pandemi kayak sekarang ini banyak hal-hal yang memang, apalagi petani yang jauh dari perkotaan, kemudian penghasilan mereka sangat minim, itu yang membuat lebih sekarang di masa pandemi ini lebih beda lagi dari sebelumnya. Oke, baik. Sebagai seorang konselor nih Mbak Putri, berarti ada pengalaman yang bisa dikatakan ini apalagi memasuki era new normal ini sendiri, sebagai pengalaman atau sebagai konselor pendampingan anak-anak ada itu kayak gimana sih Mbak Putri, bisa diceritakan sih Mbak? Pendampingan ada itu sendiri, ada seninya ya. Kalau kita bilang di pendamping anak-anak yang HIV AIDS ini adalah bagaimana kita teknik komunikasi. Kadang-kadang satu anak umur 10 tahun dengan anak yang umur 11 tahun beda. Di sana peranan kita bagaimana bisa melihat anak tersebut sejauh mana sih pemahamannya dia, kematangannya. Kalau kita bilang kematangan, karena kalau dari segi umur beda-beda banget. Ada anak yang umurnya yang anak-anak ada ini sendiri antara umur berapa sih Mbak Putri? yang selama ini saya dampingin sih kemarin ada dari umur 18 bulan ketahuan, kemudian sampai sekarang ada juga yang sudah menginjak remaja, ya Dok ya? Ada yang sudah SMU, karena kita dari awal, nah anak yang itu yang kita bilang beda satu orang dengan anak yang lain berbeda, individual sifatnya kalau kita bilang. Karena ada anak dari umur 3 tahun saya dampingin, baru umur 13 tahun muncul infeksi oportunistiknya. Ada anak yang baru begitu ketahuan HIV-nya, kemudian dia sudah muncul infeksinya. Yang itu artinya kita terhadap anak ini mempunyai kemampuan yang lebih lah dari pendampingan yang pada umumnya gitu. Karena
harus sudah minum obat. Itu banyak anak-anak yang jadinya dia waktunya untuk bermain itu diambil hanya untuk halo minum obat gitu. Terus kemudian dia tidak mau, jadinya orang tuanya sudahlah biarin aja. Akhirnya nggak minum obat. Sehari nggak minum obat, besoknya lagi nggak minum obat. Itu namanya kalau sudah putus obat. Yang putus ini yang kita susah ketika infeksinya sudah muncul. Itu yang kita bilang lebihlah daripada pendampingan ODA biasa. Jadi bisa dikatakan teknik komunikasi sangat diperlukan mendampingi anak-anak ini sendiri ya Mbak Putri, karena mereka belum mengerti apa itu HIV, tetapi mereka harus mengkonsumsi obat seumur hidup. Jadi penjelasannya pun harus berbeda. Iya, betul. Itu yang terjadi. Karena kalau pakai teknik bahasa untuk anak-anak lah, bagaimana kita mengungkapkan bahwa kenapa dia harus minum obat. Tapi kalau kita bilang itu adalah vitamin, ketika dia punya saudara, kok hanya umpamanya namanya si gede, kok hanya gede aja disuruh minum vitamin, sedangkan kadek tidak bisa minum vitamin. Di situ bagaimana kita harus bisa mengkomunikasikan dengan baik terhadap anak tersebut. Baik. Bunda, berarti ada banyak tantangan yang dihadapi masyarakat. Kalau kita berbicara tentang masyarakat, salah satunya adalah beradaptasi dengan kebiasaan baru. Biasanya kebiasaan baru selalu mempunyai bisa dikatakan ini dua sisi yang harus kita ketahui ini. Kita harus menerimanya, tetapi banyak hal yang harus kita belajar dari kebiasaan baru itu sendiri. Penolakan biasanya salah satunya, karena merasa tidak kenyamanan. Benarkah begitu, Bunda? Betul. Jadi fase-fase seperti ini, proses penerimaan itu juga berbeda-beda pada setiap orang. Ya, bagaimana bisa menerima kondisi era new normal ini, itu berdampak. Kalau lama misalnya dia masih marah dengan keadaan, otomatis berpengaruh kepada anak-anak yang harus diasuh, anak-anak yang harus mendapat perhatian, apalagi anak-anak yang istilah saya anak-anak ini anak-anak khusus, anak-anak spesial yang tetap harus punya masa depan. Walaupun harus minum obat seumur hidup, dia bisa jadi pemimpin, bisa menjadi apa yang dicita-citakan. Jika seperti yang disampaikan oleh Bu Putri tadi, ketika pengasuhnya, caregivernya, atau orang tuanya jatuh di era new normal ini depresi, karena untuk mencari akses obat, itu sudah membutuhkan dana. Ya, jadi transportasi tidak ditanggung. Ya, apalagi kalau masih ada stigma di kalangan, di keluarga dan masyarakat, kebanyakan mereka mencari obat yang rutin setiap bulan harus diminumkan itu luar wilayah. Jadi biar nggak diketahui sama tetangga di puskesmas itu, semua tetangga saya bekerja, itu sudah menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Ya, jadi anak tuh ngapain sih tiap hari kita harus nyebrang naik perahu tiap bulan harus ke sini. Ya, jadi anak takut. Rumah sakit pun sesuatu yang menakutkan sebenarnya. Ya, jadi orang tua berpikir masalah ekonominya sudah depresi, belum dirinya sendiri juga terinfeksi. Nah, ini akan berdampak mental juga ke anak. Jadi anaknya mungkin sering dimarah, akhirnya anaknya menjadi ketakutan, menjadi merasa rendah diri. Kenapa saya harus seperti tadi minum obat tiap hari, harus diperiksa laboratorium, harus di rumah sakit nunggu berjam-jam mungkin antre, ya kan, pelayanan rumah sakit bukan itu saja. Nah, ini bersatu, jadi mental caregiver dan mental anak juga sangat berpengaruh. Jadi ketakutan dan rasa rendah diri ini sudah terpengaruh sejak anak itu mengalami infeksi. Ya, jadi biasanya yang kasus-kasus yang saya dampingi dengan Bu Putri, ketemunya saat infeksi oportunistik yang disampaikan tadi. Apakah diare bolak-balik, ada jamur di mulutnya, kondisinya sangat buruk di rumah sakit.
itu saat pertama diketahui sakitnya lebih sering daripada yang tadi baru muncul gejala setelah beberapa tahun setelah orang tuanya meninggal. Nah, mengembalikan rasa percaya dirinya yang tidak sekolah 2 tahun atau tidak sekolah 6 bulan, terus ada kecacatan, mungkin kadang-kadang infeksi sampai mengenai mata, sehingga matanya kabur. Nah, mengembalikan rasa percaya diri untuk bisa memandang saat bicara, saat berkomunikasi itu tidak mudah. Perlu waktu dan kita melakukan seperti kelompok bermain bersama dengan teman sebaya untuk saling mengenal satu sama lain, memandang mata. Karena kalau ini tidak kita bangun sebelum dia mengalami pubertas, ya dia akan selamanya jadi anak yang marginal, anak yang terpinggirkan. Jadi harapan kami adalah dengan mempunyai mental yang kuat, si anak tidak akan ada yang tahu bahwa dia seseorang dengan status minum obat seumur hidup. Baik. Itu cita-cita kami, mungkin cita-cita teman-teman yang di lapangan yang kita ajak berjejaring, bahwa keseimbangan mental ini akan meningkatkan daya tahan tubuh anak dengan HIV. Itu yang mungkin perlu kita bangun di masyarakat. Baik. Dan Mbak Putri, kita rehat kembali pemirsa. Silakan di sesi berikutnya Anda bisa bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dampak mental pada ada atau anak dengan HIV AIDS di era new normal masih menjadi topik kita di Harmoni Bali sore hari ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, dampak mental pada anak dengan HIV/AIDS di era new normal menjadi topik kita di Harmoni Bali. Masih bersama Bunda Dr. Ana Ayu Sri Wahyuni SPKJ dan juga ada Mbak Made Putri Stuti. Beliau merupakan konselor dan pendamping dari ODIF dan ADA tentunya ya. Silakan Anda yang ingin bergabung, lain sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Saya ke Bunda Yuni. Bun, tadi Bunda mengatakan kecemasan, ketakutan, rasa rendah diri terhadap yang akan ini bisa menimbulkan, bisa dikatakan streskah kepada seorang anak dengan kondisi saat ini, saat pandemi ini sendiri, ketika mereka harus beradaptasi dengan di era new normal ini. Oke, begini, stres itu adalah situasi kehidupan kita sehari-hari. Kayak panas ini kan kita stres ya, panas banget stres. Jadi apa yang terjadi pada anak ini sudah stresnya itu adalah bagaimana dia berhadapan dengan situasi dan kondisi. Dari pertama dia harus minum obat aja setiap hari, dan di jam yang sama. Setelah minum obat juga ada ketidaknyamanan, itu sudah stres. Dan itu tidak 1-2 hari, kalau kita flu cuma 5 hari. Nah, jadi anak di saat tadi dibilang sedang bermain harus minum obat, ya. Atau setelah minum obat dia nggak bisa main lagi, dia harus rebahan karena ada rasa tidak nyaman yang dirasakan, tidak mungkin dia langsung lari-lari. Itu sudah merupakan suatu kecemasan yang hari ke hari akan muncul di jam yang sama, tidak boleh telat 1 menit pun karena untuk regulasi obatnya memang seperti itu. Nah, akhirnya dia akan berdampak kalau saya nanti misalnya main sama teman, orang tua saya tidak mengingatkan apa yang terjadi, itu memang secara sadar memang tidak. Tetapi ketika dia dipanggil, dia mulai, saya harus, kenapa saya nggak bisa kayak dia sih? Ya. Situasi sekarang dengan online juga, kalau situasi ekonomi yang memungkinkan, dia masih bisa. Satu sisi bisa berkomunikasi atau main atau nonton TV, tetapi kalau situasi ini tidak bisa didukung oleh lingkungan, nah dia mulai akan merasa ya tadi cemas, takut kalau minta nenek nggak punya uang.
Kalau enggak saya mau kemana gitu. Iya. Ya, biasanya anak-anak ini karena sudah diproteksi sejak paling kecil mungkin 2 tahun ya Bunda. 2 tahun. 2 tahun, paling kecil 2 tahun sudah terdiagnosis, dia sudah mulai diproteksi. Apalagi kalau sering bolak-balik masuk rumah sakit. Itu sudah membuat rasa percaya dirinya rendah. Dan selalu takut, jangan-jangan saya disuntik lagi ya, jangan saya akan masuk rumah sakit lagi ya. Jadi stres itu adalah setiap hal yang membuat kita tidak nyaman kita sebut stres, tapi kalau yang terus-menerus menekan kita sebut stresor, jadi berulang, itulah yang bisa menimbulkan gangguan, cemas, jadi takut berlebihan, tangannya berair, telapak tangannya berair, kemudian tidak bisa tidur, atau emosi, jadi sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek. Nah, kalau anak sudah seperti ini, bagaimana bisa minum obat dengan baik? Bagaimana bisa belajar? Ya, tidur pun susah, jadi pas orang tidur dia bangun, pas orang bangun dia tidur. Ya, ini akan membuat sistem di dalam rumah dan sistem di dalam tubuhnya akan kacau. Baik. Inilah yang kita sebut gangguan mental itu bukan berarti sakit jiwa yang berat itu tidak, tetapi mulai dari emosi yang labil, banyak mengeluh, sering menangis, sulit makan, sulit tidur, ya, yang walaupun tidak ada infeksi jamur di mulut tapi tetap tidak mau makan, dan walaupun makanan sudah disiapin semua enak dia tidak mau makan. Nah, ini akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuhnya. Dan itu akan mempengaruhi juga mentalnya makin buruk. Sehingga ada yang ingin menyakiti dirinya, menggores-goreskan tangannya juga ada yang memang mogok makan dan mogok minum obat dan tidak bicara. Nah, dampak-dampak mental dari yang paling ringan ini kita lakukan edukasi dan bila perlu kita berikan terapi obat-obatan, terapi bermain dengan teman sebayanya. Saat ini kita baru lakukan 1 kali setelah 8 bulan kita off. Dan apakah semua bisa kami jangkau? Tentu tidak. Ya, karena jangkauan kami kecil, kita perlu jaringan yang lain. Ini untuk mencegah mereka tidak jatuh dalam kondisi gangguan mental yang berat. Baik. Dan mereka bisa seperti anak-anak lain, punya kemampuan, punya kecerdasan yang rata-rata lah. Tidak harus yang hebat, tetapi mereka masih punya titik terang untuk masa depan. Mereka tidak jadi orang tergantung. Dan mereka adalah orang-orang yang akan di garda terdepan untuk pencegahan. Jangan sampai ada orang yang seperti saya. Saya ini adalah hanya korban. Biar itu yang muncul harapan kami. Karena yang sampai sekarang kita asuh yang masih SMA, masih dalam kondisi belum percaya diri. Ya, di antara adik-adiknya yang lain, mungkin yang SD, yang mentalnya sudah lebih dini kita tanganin, yang SMA ini tidak berani maju di depan pun untuk memimpin nyanyi pun belum. Berarti ada dampaknya terhadap kondisi seseorang anak ada ini sendiri, atau kondisi tubuhnya bisa dikatakan ketika mengalami gangguan mental ini, Bu? Iya, jadi kalau kurang, misalnya tidak ada nafsu makan, kurang tidur, takut, cemas berlebihan, itu kan mempengaruhi neurotransmitter di otak. Neurotransmitter di otak regulasinya terganggu, mempengaruhi ke fisik. Jadi menurun kondisi fisiknya. Atau banyak keluhan, kalau orang cemas saja kan yang normal aja cemas, bolak-balik buang air kecil, ya, mual-mual. Ya, sekarang anak dengan ada yang memang sudah kadang-kadang habis minum obat mual, ditambah dengan cemasnya mual, jadi mualnya berlebihan dari yang biasa. Itu kan mengganggu keseimbangan elektrolit di tubuhnya, sehingga mengganggu. Jadi ini seperti lingkaran, tidak bisa dipisahkan antara fisik dan mental. Jadi saling mempengaruhi. Dan pada anak ada ini lebih berat lagi karena secara imun memang terus harus ditopang dengan
retrovirus itu. Jadi tambah lagi secara mental, regulasi untuk daya tahan tubuhnya rendah, tidak dipicu dari diri sendiri. Kan kalau semangat pasti, tapi kalau semangatnya turun, walaupun minum obat, jadi terpengaruh ke kondisi fisiknya. Nah, kondisi fisik. Mbak Putri, ini banyak juga adik-adik atau anak-anak ada ini yang nggak punya orang tua, kemudian diasuh oleh kerabat, ataupun mungkin oleh keluarga yang lain. Gimana caranya memantau kesehatan mereka, Mbak Putri? Oke. Untuk memantau kesehatan dari anak-anak kita ini yang terinfeksi HIV, biasanya dia datangnya rutinitas ya, sebulan sekali. Tetapi kalau umpamanya dia walaupun obat masih ada, obat ARV itu sendiri. ARV itu adalah obat untuk menekan virus HIV. Nah, ARV-nya walaupun masih ada, tetapi kalau dia sudah ada keluhan, kita biasanya klien itu, anak itu sendiri suruh datang ke layanan gitu. Kemudian terkait dengan kalau dia ada muncul sakit-sakit yang kayak kemarin ada yang seperti Bu Dokter bilang, anak umur 12 tahun baru mengetahui ketika dia datang ke rumah sakit langsung muntah-muntah. Nah, di situ kita baru tahu, oh ternyata anak ini cemas. Begitu pulang dari rumah sakit, dia bilang udah sehat kembali. Dan kalau dia sudah ada, biasanya sih anak-anak kebanyakan ya, tidak semua anak-anak sih, kebanyakan di tangan biasanya ada muncul gatal-gatal. Nah, ketika muncul gatal-gatal itu sendiri, kepercayaan diri dia sudah mulai juga down. Dia selalu memakai jaket dengan alasan, apalagi kok temennya nanyain di sekolah katanya, kenapa sih kamu harus terus pakai jaket? Padahal ini musim panas loh. Di situ anak-anak dia bilang, apa yang harus saya lakukan, Bu? Nah, untuk ya hal-hal yang seperti ini, buat saya biasanya berkolaborasi itu deh, dok bagaimana mengatasi kalau ada anak seperti ini. Mesti saya konsulkan ke Bu Dokter. Itu fungsinya kita di lapangan berjejaring. Dan terkait dengan anak-anak ini, kita perlu adanya PMO. Itu udah pendamping minum obat. Kita jelaskan kepada umpamanya ada nenek atau kakeknya yang mengetahui kalau si anak ini memang harus rutin minum obat. Dan kalau kita di HIV itu ada namanya konfidensialitas. Konfidensialitas itu bukan berarti rahasia, ya. Kita persetujuan dulu terhadap kakek neneknya, terhadap siapa sih yang harus ini mengetahui dia minum obat. Tolong jaga bahwa jangan sampai ketika dia nanti sakit dia ngomong. Karena ada sih kasus kemarin di lapangan bahwa ketika dia dongkol gitu karena bibiknya nih yang ngasuh, bukan kakek neneknya, dia langsung nyeplos, ada orang rame dia nyeplos ngomong, ini nih akibat ibumu, akhirnya kita yang susah. Seperti itu yang kata-kata itu, makanya saya bilang tolong sama siapa yang boleh mengetahui dia harus minum obat, terhadap siapa yang tidak. Saya harus tekankan itu, karena tidak semua masyarakat paham bagaimana adik-adik kita ini, anak-anak kita ini, harus rutin minum obat. Kadang ada juga yang memang betul-betul perhatian, gitu loh. Tidak semua juga orang yang mendiskriminasi, tidak semua juga orang peduli, namanya masyarakat ya, biasa ada pro dan kontra. Kemudian kita selama ini juga KDS itu sangat penting sekali. KDS itu adalah kelompok dukungan sebaya. Kelompok dukungan sebaya kita lakukan kalau dulu sebelum masa pandemi masih ada donatur. Nah sekarang sejak pandemi ini berkurang lah. Masih ada tetapi berkurang. Biasanya di sana anak-anak ini kita kumpulkan, mereka saling mengenal satu sama lain, saling menginformasikan, mereka bermain dengan percaya diri di sesamanya gitu. Tetapi karena pandemi ini kemarin kemudian kita
putus ya dok, akhirnya cuman baru sekali ketemuan, mereka lagi saling baru lagi gitu loh, seakan-akan memulai dari awal gitu, tidak seperti dulu kalau sudah sering setiap bulan itu menimbulkan kepercayaan diri lumayan. Kalau saya bilang KDS ini sangat membantu buat anak-anak untuk membangkitkan kepercayaan dirinya. Baik, dok. Bunda kan di yayasan yang bisa dikatakan ini selalu berhubungan dengan anak-anak, ya, Bunda ya. Termasuk juga adik-adik kita, anak-anak dengan HIV/AIDS ada ini sendiri, Bun. Ini berbicara tentang donatur ini sendiri, kemudian pada saat pandemi ini sendiri seperti harus ada kolaborasi antara yayasan yang Bunda Yayasan Lentera Anak Bali, counselor ini juga. Nah, ini apa yang kemudian Bunda lakukan? Ada juga tadi juga Bunda mengatakan ini harus ada terapi juga terhadap adik-adik kita, anak-anak dengan ada ini sendiri, terapi bermain, kemudian seperti Mbak Putri katakan ini mereka ketemu satu sama lain seperti itu untuk meningkatkan percaya diri mereka. Ya, rasa mungkin mengetuk hati teman-teman, itu salah satu bahwa anak-anak ini tidak berdaya gitu ya, anak-anak tidak berdaya karena yayasan kami bergerak di terutama adalah pendidikan non formal untuk anak yang terpinggirkan, termarginalkan. Kami bekerja sama dengan KDS-nya Bu Putri, KDS-KDS lain, termasuk juga lembaga bantuan hukum, karena tidak menutup kemungkinan dan sangat besar sekali, terbuka sekali anak-anak ada dengan anak-anak jalanan yang kami asuh itu rentan sekali dengan kekerasan. Ya, kekerasan itu dari kekerasan fisik, kekerasan mental itu di stigma memang dasar ibumu, bapakmu gitu ya. Kemudian atau dia akhirnya bodoh di sekolah, kamu bodoh, itu juga kekerasan mental. Dan yang paling berat adalah sudah mereka ada mendapat kekerasan seksual. Betapa hancurnya dunia ini. Ya, inilah kami mengetuk hati para dermawan di era pandemi ini. Walaupun sekecil apapun, yang paling kami butuhkan adalah susu untuk anak-anak, karena ibunya kalau masih ada untuk mencegah tidak menularkan kepada anak, karena tidak semua anak yang dilahirkan oleh ibu yang ODIF itu akan menderita. Jadi untuk mencegah perlu susu. Jadi susu untuk anak-anak di bawah 2 tahun dulu yang kita 2 tahun sampai 5 tahun dulu yang kita utamakan. Nah, kemudian bagaimana anak-anak yang harus mendapatkan pendidikan, dia harus tetap sekolah walaupun kondisinya seperti apapun. Selain pemerintah memang memberikan kartu sekolah ya, KIS ya, kartu. Tetapi tidak semua, belum semua mereka terjangkau. Seharusnya memang mungkin Bu Putri ada pengalaman nanti di lapangan, seharusnya mereka mendapatkan kartu khusus ini gitu. Nah, kembali lagi kadang-kadang stigma ini masih ada di tingkat pemerintahan juga ada. Mungkin tidak mau dikatakan di desanya, di Banjarnya ada penderita, sehingga ditutupi, tidak dilaporkan mungkin ke dinas sosial juga ada. Ini juga dampak mental buat keluarga dan buat anak tersebut. Karena masih tidak semua orang bisa menerima ini, dianggap suatu aib yang besar bagi desa itu, bagi Banjar itu, apalagi bagi keluarganya. Dan untuk di sekolah pun banyak sekali sampai saat ini untuk membuka status itu masih sulit. Ya, tadi ada anak SMA yang SMK mencoba membuka status, malah tambah dikatakan yang negatif. Karena walaupun guru-guru atau di sekolah sudah ada KS-PAN, tetap itu sangat personal sekali. Bagaimana mereka bisa berempati bahwa anak-anak ini tetap punya masa depan, dan cara penularannya tidak dengan seperti pandemi corona sekarang dengan ngomong ini terus menular, dengan berjabatan tangan menular. Nah, ini yang bagaimana teman-teman di lapangan yang seperti Bu Putri ini banyak sekali gitu. Beliau cuma salah satunya untuk
lebih bergiat, apalagi dari unsur-unsur pemerintah harus tetap mereka garda terdepan untuk menyatakan bahwa anak dengan HIV ini tidak akan menular secara bersentuhan atau bermain atau makan dengan alat makan yang sama. Itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, bagaimana dampak mental pada ada di era new normal ini sendiri, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ada yang nanya ya, berat ilmu. Dengan topik kita bagaimana dampak mental pada anak dengan HIV/AIDS di era new normal, masih bersama Bunda Dr. Ana Yusri Wahyuni SPKJ, dan yang pastinya ada konselor dan pendamping ODIF, dan ada Ibu Nimade Putri Stuti. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Bun, kalau seandainya ada dampak mental pada adik-adik kita yang Bunda mengatakan ini anak-anak yang sangat khusus, anak-anak spesial ini sendiri, bagaimana caranya memulihkan dampak mental mereka nantinya? Oke, ya. Dampak mental ini tergantung dari berat ringannya. Kalau yang masih ringan, masih kita bisa hanya dengan terapi bermain dan terapi istilahnya kita ngobrol-ngobrol ya, konseling, psikoterapi dengan memberi pengertian sesuai dengan umur dan kemampuannya. Jadi seperti disampaikan tadi, umur kalender tahun dengan umur mental mereka berbeda. Rata-rata anak-anak ADA ini pengetahuannya, kemampuan fungsi berpikirnya kebanyakan di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata maksudnya bukan IQ-nya yang rendah, tetapi karena mereka kurang untuk diajak berkomunikasi, berpikir dengan logika. Nah, kita mulai ajak dengan hanya setelah membaca, kita suruh bercerita kembali apa yang dibaca. Terus kita kuatkan bahwa yang seperti adik-adik ini bisa kok menjadi apa yang diinginkan, cita-cita ke depan. Tidak harus terus sakit-sakitan, terus bolak-balik masuk rumah sakit, tetapi kan terus selalu minum obat. Yang itu kita terus, tidak mungkin 1-2 kali. Tetapi kalau yang sudah sampai ketakutan dan menolak minum obat, memang tetap perlu bantuan minum obat untuk apakah dia cemas, apakah dia depresi, apakah dia selalu ngamuk. Itu kita tetap harus minum obat. Apalagi untuk yang keterlambatan di dalam membaca, keterlambatan misalnya di dalam berinteraksi, ya, jadi berinteraksi dengan orang lain, selalu takut, selalu ngumpet di belakang pengasuhnya. Nah, itu memang kita bantu dengan obat. Jadi kita kombinasi antara terapi bermain, minum obat, dan terapi yang memang ngobrol berdua saja dengan anak, kalau anak mau, kalau tidak dengan pendampingnya. Jadi istilahnya itu adalah psikoterapi, menguatkan anak akan kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya dan menguatkan kekurangannya. Mbak Putri, ini selama menjadi pendamping ini tentunya akan ada perbedaan sebelum pandemi ini sendiri dan juga ketika pandemi ini melanda kita. Sampai kapan kita tidak mengetahui pandemi ini akan berakhir. Ini berarti ada tantangan sebagai seorang konselor mendampingi anak-anak ini, anak-anak yang spesial ini, anak-anak khusus ini sendiri selama pandemi ini sendiri memasuki era new normal ini. Mbak Putri. Tantangannya ya untuk sebelum dan sesudah. Kalau yang sekarang ini di masa pandemi, tantangannya adalah kita jarang ketemu itu, karena dengan jarang ketemu biasanya itu yang tadi bilang KDS kita lakukan sebulan sekali, dan adik-adik sudah merasa percaya dirinya sudah bangkit lagi ketika kita dirumahkan semua.
kita jarang komunikasi, hanya melalui HP aja bagaimana kondisinya. Aduh, bosen tante, ada yang bilang tante, ada yang bilang ibu, biasanya kan anak-anak ini, saya bosen, kapan dong kita bisa ketemu, kayak gitu. Nah di situ kita bagaimana menjelaskan bahwa ini mau tidak mau karena situasional, kita harus terima. Di situ adalah ada bagaimana ya ketika dia harus, si anak juga harus datang ke rumah sakit karena terkait dengan obat itu kan harus ditimbang berat badannya. Itu juga bagaimana kita mengkomunikasikan, di satu sisi si anak takut datang ke rumah sakit, di sisi lain dia harus tetap dipantau berat badannya karena disesuaikan dengan ukuran minum obatnya. Di situ kita bagaimana berkomunikasi terhadap adik-adik kita ini bahwa kamu harus tetap sehat, kamu tetap belajar juga walaupun dengan online gitu. Kita sih ada tantangannya lebih berat lagi karena di samping itu untuk bantuan susu juga sudah agak menipis. Jadinya kita tetap masih ada, tapi tetap deh kita sama Bu Dokter, Dok, harusnya ini klien dapat 4 kotak, ya jadinya 2 kotak. Itu yang untuk di masa pandemi ini. Kita yakin di masa pandemi ini sendiri pasti ada juga masyarakat yang begitu peduli dengan adik-adik atau anak-anak khusus anak-anak spesial ini sendiri ya Bunda ya dan Mbak Putri. Keyakinan itu pasti ada ini sendiri. Bagaimana caranya mereka bisa membantu dalam situasi, walaupun dalam situasi pandemi ini sendiri untuk adik-adik kita ini, Mbak Putri? Oke, untuk membantu itu kemarin ada juga kasus kita berjejaring sama teman kita di Singaraja ketika ada anak karena yatim piatu. Terus kemudian bapak ibunya baru habis meninggal, diasuh oleh neneknya dari sebuah kabupaten yang di timur. Kita berjejaring sama Balik Kids namanya, sama Balik Kids, kemudian dihubungkan. Balik Kids melihat ke lapangan apa sih yang terjadi sesungguhnya, artinya mengetahui itu betul-betul kejadian yang terjadi, baru kemudian di anak ini tetap diambil, diajaklah di Balik Kids. Itu biasanya Balik Kids itu dia sistemnya karena anak-anak ya ketika nanti umur sudah 17 tahun si anak ini boleh kembali lagi ke keluarganya. Seperti itu kita tetap berkolaborasi. Kemudian dengan Yayasan Akar Cinta Kasih juga kita masih tetap bekerja sama. Ada juga dari donatur yang diberikan untuk pemeriksaan cek lab, karena cek lab itu sendiri untuk anak-anak ini kalau cek SIDIVO, kemudian ada juga anak yang dari luar Bali kan tidak punya BPJS. Nah dengan BPJS itu biasanya kan memang mereka di cover, tapi yang tidak punya BPJS kita carikan juga donatur masih tetap ada walaupun sedikit. Artinya kita positive thinking bahwa di mana kita ada kemauan di situ pasti ada jalan, dan saat ini masih tetap sih berjalan dari donatur-donatur yang artinya kita ngomong dengan seadanya. Ini ada bantuan seperti ini, oh iya ya boleh saya nyumbangin susu sekian, ini juga ada saya sumbangin beras seperti itu. Untuk cek labnya kita juga ada yang ngasih setiap bulan, itu jumlahnya ya lumayan lah untuk anak-anak bisa tercover saat ini. Jadi seandainya masih ada yang berempati, masih saat ini bisa dilakukan juga. Masih bisa. Oke, terkait dengan masyarakat, seandainya ada anak-anak atau adik-adik yang membutuhkan biaya khusus untuk cek lab, dari kami Yayasan Akar Cinta Kasih masih bisa membantu. Nanti bisa menghubungi saya di offline nanti. Ya, offline aja nanti ya. Itu sih kalau dari kita. Bali TV untuk nomor telepon. Iya, dan yang pastinya para donatur juga tidak berhenti untuk memberikan menyisikan sebagian untuk adik-adik selalu ada yang jalan. spesial ini. Iya, Kalau ada jalan ini sendiri Bunda. Iya. Ini ada sesuatu yang ingin disampaikan khususnya kepada adik-adik kita, anak-anak yang dengan ada ini di era new normal ini agar mental mereka bisa segera
tumbuh kembali, kepercayaan diri mereka tumbuh kembali, Bu? Saya kira pesannya bukan kepada anak-anak ada, tapi kepada orang-orang dewasa yang ada di lingkungan anak-anak ini. Mereka tetaplah sama dengan anak-anak biasa. Beri mereka kesempatan untuk tetap boleh bermain di luar, tetapi dengan mengingat semua pesan ibu tadi, pesan bunda tadi, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan kemudian tentu makan minumnya tidak boleh sampai berkurang, dan tetap diajak ngobrol setiap hari, dan jangan lupa kalau kita ada tetangga yang mengalami anak menderita HIV, dia sama dengan anak-anak yang lain. Dia tidak harus dipinggirkan, dia tidak harus distigma. Marilah kita bersama-sama bahwa menguatkan mental mereka, menerima mereka seperti anak-anak yang lain. Mereka punya kesempatan untuk punya masa depan yang cemerlang di kemudian hari. Yang pastinya menguatkan mereka. Komunikasi, teknik komunikasi itu yang sangat diperlukan saat ini juga ya, di menuju era new normal ini sendiri, Bunda dan Mbak Putri. Iya, betul. Dan saya ingatkan juga mereka adalah anak-anak kita. Karena satu anak ada jiwa. Di sana mereka membutuhkan bagaimana ibaratnya anak ini adalah, kita berpikir anak dengan HIV positif adalah anak titipan Tuhan dan dia patut dilindungi. Baik, Mbak Putri, Bunda Yuni, terima kasih. Sama-sama. Tetap semangat mendampingi adik-adik kita, anak-anak kita yang pastinya sehat selalu. Saya Madi Sukadan Karang, sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.